Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan yaitu kajian tentang masalah seputar program bekal ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan, masalah puasa yang dilarang. Setelah beliau membawakan puasa-puasa yang disunnahkan, puasa tatawu yaitu puasa-puasa yang disunnahkan, maka setelah itu beliau membawakan tentang puasa yang dilarang. Ternyata jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada puasa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim yang kita daurahkan pada awal bulan kemarin, ya, dibagi bahwasanya puasa yang dimakruhkan yang sifatnya adalah yang dibenci, yaitu dimakruhkan, ya, dan ada yang dimakruhkan tingkatannya adalah yang diharamkan, ya. Nah, apa di antara puasa yang dilarang tersebut? Maka di sini disebutkan oleh Syekh, ya, puasa yang dilarang yang pertama adalah puasa pada 2 hari Idul Fitri. Aid, ya, 2 hari Aid, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, artinya seseorang itu tidak boleh berpuasa pada Yaumul Aid. Ya, kenapa? Karena pada Yaumul Aid adalah hari di mana kita diperintahkan untuk makan dan minum dan bersenang-senang. Ya, jadi tidak boleh seseorang, yaitu apa? Dia melaksanakan puasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka mana dalilnya? Disebutkan bahwasanya dari Ubaid Maula Ibni Azhar, dari Abu Ubaid, yang mana Abu Ubaid ini dia adalah mantan daripada budak, bekas budak Ibnu Azhar. Dia berkata, qala syahidtu al-Aida ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwasanya dia pernah bersama dengan Umar bin Khattab pada Yaumul Aid, faja'a faqala, maka kata Abu Ubaid, dia mengatakan, maka ia Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, lalu dia berkata, ya, itu apa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dia mengatakan, faqala hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah di hari yang mana 2 hari yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari tersebut, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Yaumun Fitri, yaitu yang pertama adalah hari Fitri, hari di mana seseorang itu berbuka, ya, hari di mana seseorang itu makan dan minum, hari di mana seseorang itu tidak berpuasa. Yaumu Fitri kum min siyamikum, ya, yaitu hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian. Namanya apa? Fitri, yaitu apa? Berbuka, jemaah. Ya, na'am. Kemudian wa yaumul akhar ta'kuluna fihi min tuskikum. Ya, kemudian kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan hari di mana kalian, yaitu sekalian makan dan kalian sembelih hewan kurban kalian. Ya, yaitu hari Idul Adha, hari di mana seseorang yang dia memotong hewan kurban. Ya, maka 2 hari tersebut adalah hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Nah, apakah ada orang yang melakukannya? Ada. Ya, sehingga terdapatlah larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang. Ya, siapakah mereka? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita adalah yaitu sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi melarang sesuatu maka kita tinggalkan, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau memerintahkan sesuatu maka kita kerjakan. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian puasa yang dilarang selanjutnya yang kedua adalah ayyamut tasyrik, yaitu adalah puasa pada hari-hari tasyrik. Ya, yang mana pada puasa hari-hari tasyrik adalah puasa yang dilarang. Artinya tidak boleh kita berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maula Ummi Hani'in, yang mana Abu Hurairah itu ya dia adalah ya disebutkan di sini ya bahwasanya Abu Murrah an Abi Murrah, ya yang mana Abu Murrah ini dia adalah maula Ummi Hani, itu mantan budak daripada Ummu Hani. Annahu, sesungguhnya dia dakhala ma'a Abdullah ibni Amr wa ala abihi Amr ibni al-As. Ya, bahwasanya Abu Murrah ya radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah pergi bersama Abdullah bin Amr, ya, masuk ke rumah bapaknya, yaitu nama bapaknya adalah Amr bin al-As, ya salah seorang sahabat. Faqarraba ilaihima ta'aman, maka yaitu apa? Bahwasanya mereka bersama Abdullah bin Amr dan bersama ayahnya Amr bin As. Ya, maka lalu apa? Bapaknya tersebut menyungguhi makanan kepada mereka. Jadi bapaknya itu apa? Amr bin As itu memberikan makanan kepada mereka. Faqal, dan dia berkata, "Kul, makanlah." Faqala, maka kata Abu Murrah, dia mengatakan, "Inni shaim." Nah, ternyata ada sahabat ketika itu yang dia sedang berpuasa. Ya, maka ketika disuguhkan makanan, dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Faqala Amrun, maka berkata Amr bin al-As, "Kul, makanlah." Fahadhil ayyam, ini adalah hari-hari allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha, yang mana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami dulu untuk berbuka, untuk makan dan minum, untuk tidak berpuasa. Wa yanhana an siyamiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari menjalankan ibadah puasa pada hari-hari tasyrik. Qala Malikun, berkata Malik, yang dimaksud di sini adalah wahya ayyamut tasyrik. Ya, yang dimaksud di sini adalah hari-hari apa? Tasyrik. Naam, hari-hari tasyrik. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada sebagian di antara sahabat atau tabi'in yang terkadang hadis itu belum sampai kepada mereka, sehingga mereka berpuasa pada hari tasyrik, padahal hari tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka berkunjung, mereka disuguhkan makanan, maka ketika ditawarkan makanan, maka dia mengatakan inni shaim, maka sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka kata Amr bin As, "Kul, makanlah." Fahadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Dan artinya telah kita jelaskan tadi. Kemudian hadis ini jamaah memberikan pelajaran kepada kita, yaitu apa? Hendaknya kita memuliakan tamu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Lihatlah sahabat ketika kedatangan tamu, lihatlah Amr bin As ketika kedatangan tamu, meskipun itu adalah anak temannya. Ya, kenapa? Karena Abu Murrah bersama dengan Abdullah bin Amr bin As, dengan anaknya. Yang mana Abdullah bin Amr bin As ini mengajak kawannya ini ke rumah ayahnya. Maka ketika mereka telah masuk ke dalam rumah tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Faqarraba ilaihima ta'aman. Maka dia menghadirkan makanan kepada keduanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk memuliakan tamu adalah kita mengajak mereka makan meskipun dengan lauk seadanya. Dan jangan kita tanya mau makan apa, mau minum apa. Ya, ini merupakan sebagian ulama mengatakan adab yang tidak baik. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pelajaran yang ketiga daripada hadis ini, bahwasanya bolehnya seseorang itu berbuka kalau seandainya dia melakukan pada hari yang mana di sana dilarang untuk berpuasa, seperti hari tasyrik. Maka ketika Amr bin As mengetahui dia sedang berpuasa, maka kata Amr bin As, "Kul, makanlah." Ya, ini menunjukkan hendaknya engkau batalkan puasamu. Ya, engkau batalkan puasamu dan engkau jangan terus melanjutkan puasa. Padahal ini adalah hari yang dimana kita diperintahkan makan dan minum. Kemudian pelajaran yang keempat, hendaknya kita menyampaikan ilmu. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan hendaknya yang mendengarkan menyampaikan kepada yang tidak dengar, yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Makanya jamaah boleh ya kita cerita kepada istri kita kalau kita misalkan dapat ilmu di pengajian, oh dek ternyata tidak boleh dek puasa hari tasyrik, oh dek ternyata tidak boleh puasa hari itu apa, Idul Fitri dan Idul Adha, sampaikan, tidak masalah meskipun kita tidak menyampaikan dalilnya. Jelas abang pernah mendengarkan seperti ini, ya ini boleh ya menyampaikan ilmu sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Kemudian satu lagi, dan ini sebagai penutup jamaah, yang dilarang untuk berpuasa dan bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah makruh, yaitu adalah yaumul jumu'ati munfaridan, yaitu berpuasa khusus pada hari Jumat. Ya, jadi tidak boleh seseorang berpuasa mengkhususkan hari Jumat jamaah. Kenapa? Ternyata ada sebagian kaum muslimin ketika masuk hari Jumat, ini hari Jumat, kita berada pada hari Jumat, maka mereka berpuasa. Dan ini dilarang, tidak boleh jamaah. Ya, kecuali misalkan kita tidak mengkhususkan hari Jumat. Misalkan Anda berpuasa Nabi Daud, misalkan puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, ya enggak. Maka kan sudah tentu apa? Ketemu dengan hari Jumat, maka ini boleh. Ya, kenapa? Karena dia berpuasa sebelum hari Jumat atau setelahnya. Ya, atau misalkan puasa ayyumul bid, yaitu hari pada tanggal 13, 14, 15, yang apabila bertempatan pada hari tanggal 13-nya hari Kamis, tanggal 14-nya hari Jumat, ya tanggal 15-nya hari Sabtu, maka ini boleh. Atau tanggal 13-nya hari Jumat, ya tanggal 14-nya hari Sabtu, dan tanggal 15-nya hari Ahad, maka ini boleh. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan hari Jumat saja. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah, yaitu kata Nabi, janganlah kalian berpuasa mengkhususkan pada hari Jumat. Tidak boleh. Berarti di sini dilarang oleh Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa pada hari Jumat saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan illa, kecuali yauman qablahu au ba'dahu. Nah, kecuali
satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya diiringi dengan puasa yang lain, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Nah, demikianlah jemaah, yaitu tentang puasa-puasa yang dilarang di dalam Islam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa yang pertama adalah puasa 2 hari raya, Yaumul Aidaini, ya puasa 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang kedua adalah Ayyamut Tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik kita tidak boleh untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah Yaumul Jumu'ati munfaridan, yaitu hari Jumat secara khusus. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan insyaallah besok kembali kita akan lanjutkan puasa-puasa yang dilarang, ada sekitar 7. Ya, habis itu selesai pembahasan tentang masalah puasa ini dan kita lanjutkan tentang masalah iktikaf biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan besok selesai tentang pembahasan tentang masalah puasa-puasa yang dilarang. Kita akhirkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.